Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maitri Cayani dengan NIM 202101401112. Di sini saya akan mempresentasikan tentang input dan output pada komputer, jenis kabel konektor, jenis memori RAM, CPU dan GPU, jenis adapter card, jenis data storage. Yang pertama, input komputer. Input adalah masukan. Berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Benda ini dapat dilihat dan diraba. Perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi ini. Contoh input adalah keyboard, mouse, light pen. Yang kedua, output komputer. Output berarti luar, jadi perangkat output atau output device adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran dari hasil pengolahan data. Data diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Produk itu bisa berupa suara, video, cetakan, teks, gambar, foto, dan yang lain. Contoh output komputer, monitor, printer, speaker. Yang ketiga, jenis-jenis kabel pada komputer ada VGA, Video Graphic Array, digunakan untuk menghubungkan komputer ke monitor guna menampilkan proses yang sedang berlangsung dalam bentuk visual. Selanjutnya ada DVI, Digital Visual Interface, digunakan untuk mengkonversi sinyal analog menjadi digital yang biasa ditampilkan melalui LCD. Selanjutnya ada HDMI atau High Definition Multimedia Interface, digunakan untuk mengirim sinyal berupa video dan audio secara bersamaan. Selanjutnya ada USB, Universal Serial Bus, perangkat yang sudah terhubung dengan baik menggunakan kabel USB, mulai dari mouse, keyboard, HDD, eksternal, speaker, flash drive, dan lain-lain dapat terhubung melalui port USB. Selanjutnya ada Firewire, untuk menghubungkan perangkat eksternal ke komputer lebih cenderung digunakan untuk printer dan scanner. Selanjutnya ada IDE, Integrated Drive Electronic, digunakan untuk menghubungkan perangkat keras, hard disk, dan juga optical drive atau DFD ke motherboard. Selanjutnya ada SATA atau Serial Advanced Technology Attachment, digunakan untuk menjadi penerus kabel IDE dengan fungsi yaitu untuk menghubungkan hard disk dan optical drive ke motherboard. Selanjutnya ada eSATA atau External SATA. eSATA menghubungkan hard disk eksternal dengan optical drive. eSATA lebih diunggulkan mengenai kecepatan. Selanjutnya ada Ethernet. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan komputer ke sebuah jaringan LAN. Yang terakhir, front panel. Kabel-kabel front panel merupakan kumpulan kabel yang digunakan untuk mengaktifkan fungsi tombol power, restart, HDD, LED yang terdapat pada casing komputer. Yang keempat, jenis-jenis RAM. Yang pertama ada Dynamic RAM, yang kedua ada SD-RAM, yang ketiga ada DDR-RAM, yang keempat ada RD-RAM, yang kelima ada SRAM, yang keenam ada EDRAM, yang terakhir ada NVRAM. Yang kelima ada CPU dan GPU. CPU sendiri atau Central Processing Unit menangani hampir semua tugas dan perhitungan yang dilakukan dari semua perangkat keras. Bisa diibaratkan sebagai otak dari komputer. Dan GPU atau Graphic Processing Unit juga merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah komputer. GPU memproses instruksi yang dikirim oleh sebuah software untuk ditampilkan ke layar. Yang keenam, terdapat jenis-jenis adapter card.
Yang pertama ada Network Interface Card atau NIC, menyambungkan komputer ke jaringan menggunakan kabel jaringan. Yang kedua ada Wireless NIC, menyambungkan komputer ke jaringan dengan menggunakan frekuensi radio. Yang ketiga ada Sound Adapter untuk menyediakan kemampuan audio. Yang keempat ada Video Adapter, menyediakan kemampuan grafis untuk mengirim sinyal video ke komputer sehingga sinyal bisa direkam ke hard disk komputer dengan perangkat lunak video capture. Yang kelima, TV Tuner, menyediakan kemampuan untuk menonton dan merekam sinyal TV pada PC dengan menghubungkan sumber TV seperti TV kabel, satelit, atau antena ke kartu tuner terpasang. Yang keenam, sistem komputer kecil interface atau SCSI adaptor, menyambungkan perangkat SCSI seperti hard drive atau tape drive ke komputer. Yang ketujuh, Redundant Array of Independent Disks atau RAID adaptor, menyambungkan beberapa hard drive ke komputer untuk memberikan redundansi dan untuk meningkatkan kinerja. Yang kedelapan, Universal Bus Port atau USB serial, menyambungkan komputer dengan alat tambahan. Yang kesembilan, Parallel Port, menyambungkan komputer dengan alat tambahan. Yang terakhir, Serial Port, menyambungkan komputer dengan alat tambahan seperti printer dan scanner. Yang terakhir, jenis-jenis penyimpanan data. Yang pertama ada penyimpanan magnetik atau magnetic disk. Penyimpanan magnetik merupakan media penyimpanan yang termasuk dalam penyimpanan sekunder yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Memiliki kelebihan kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya. Kekurangan, harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Contohnya yaitu disket, hard disk, flash disk, memory card, dan zip drive. Yang kedua, penyimpanan optical atau optical disk, yang merupakan media menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Memiliki kelebihan beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetic disk. Kekurangan, kapasitas memorinya lebih kecil dari magnetic disk, dan jika tergores maka resikonya data tidak akan terbaca. Salah satu contohnya yaitu CD, CD-ROM, CD-ROM, CD-RW, dan DVD. Yang ketiga, penyimpanan awam atau cold storage, yang merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Memiliki kelebihan tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Kekurangan, sering terjadi kesalahan pada server dengan resiko data akan hilang dan juga digunakan akses koneksi data. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dan perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.